warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang belum bisa tatap muka, tapi kalian tetap harus belajar materi yang ada di Texas Learning dan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang melaksanakan pengecatan kecil. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah siswa mengerti jenis-jenis pengecatan dan pengecatan ulang pada kendaraan. Yang kedua, siswa dapat memahami pengecatan kecil atau spot repainting pada kendaraan. Mempersiapkan panel kerja. Tujuan pengecatan yang pertama adalah memperbaiki cat yang sudah digunakan. Yang kedua, memperbaiki penampilan kendaraan. Yang ketiga, top coating pada kendaraan yang sudah rusak. Apa saja jenis pengecatan? Nah, pada pengecatan ulang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, touch up repainting. Yang kedua, pengecatan sebagian. Yang ketiga, pengecatan menyeluruh. Pada pengecatan sebagian dibagi menjadi 2, yaitu spot repainting dan block repainting. Touch up repainting yaitu untuk memperbaiki kerusakan cat atau cacat-cacat pada saat pengecatan. Contohnya adalah running atau meleleh, set atau bintik-bintik, dents dan scratch atau goresan amplas. Pengecatan ulang sebagian yaitu untuk memperbaiki kerusakan yang kecil dan untuk memperbaiki panel bodi kendaraan. Pengecatan menyeluruh yaitu untuk memperbaiki keseluruhan bodi kendaraan. Spot repainting yaitu digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang agak kecil di daerah fender atau pintu. Contohnya ada di gambar samping. Spot repainting reverse masking digunakan untuk yang pertama, memperkecil timbulnya semprotan berganda atau spray step atau bertumpuk. Yang kedua, membuat border tidak terlihat. Tahapan persiapan permukaan. Identifikasi cat lama. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menilai kerusakan pada kendaraan. Yang kedua, memperbaiki kerusakan pada kendaraan. Yang ketiga, mengupas cat. Dan yang keempat, feathering. Pada feathering ada beberapa tahapan. Yang pertama, membersihkan grease. Yang kedua, mengaplikasikan cat primer, dan yang ketiga yaitu pendempulan. Cara identifikasi cat lama. Kenapa harus diidentifikasi cat yang lama? Agar mengetahui yang pertama,
pernah perbaikan menggunakan cat lacquer atau tidak. Yang kedua, karena thinner dari epoksi atau cat warna bisa meresap ke dalam cat lacquer. Ketiga, mencegah timbul keriput saat cat ulang. Nah, tahapannya ada pada gambar di atas, yaitu menggunakan thinner lacquer dan majun. Nah, setelah itu digosokkan pada area yang akan dicat. Setelah digosokkan, biasanya pada majun terdapat pemindahan warna atau catnya mengelontok atau tidak. Jika mengelontok atau ada di majun, berarti lacquer dan akan menjadi pekerjaan yang rumit. Cara memeriksa kerusakan cat. Menilai keluasan kerusakan meliputi yang pertama bisa menggunakan visual, yaitu dengan cara menggunakan lampu neon atau lampu infrared. Yang kedua menggunakan penggaris, dan yang ketiga yaitu sentuhan atau diraba. Cara memperbaiki cat. Cara memperbaiki cat biasanya bisa dilakukan dengan perbaikan permukaan yang tidak rata atau tidak sesuai aslinya. Contohnya pada gambar di samping kanan. Nah, memperbaiki penyok biasanya menggunakan palu doli seperti gambarnya, yaitu dengan permukaan asli. Ada yang tonjolan. Nah, yang tonjolan itu akan diperbaiki dengan menggunakan palu doli. Tahap selanjutnya yaitu mengupas cat. Kenapa dikupas? Karena yang pertama, daya rekat lapisan cat dengan metal jelek. Yang kedua, mencegah terkelupasnya cat. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan alat yaitu sander, orbital maupun double, menggunakan amplas grade 60 dan grade 80. Tidak boleh menggunakan salah satu amplas yang dipakai, harus kedua-duanya. Jenis material. Persiapan material. Berikut disajikan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk pengecatan ulang pada bodi kendaraan. Yang pertama, menggunakan aplikasi cat primer. Yang kedua, menggunakan pati atau dempul. Yang ketiga, menggunakan surfacer. Mengaplikasikan cat primer. Mengaplikasikan cat primer atau meni untuk mencegah yang pertama, timbulnya karat pada bodi kendaraan. Yang kedua, memperbaiki daya rekat atau adhesi. Pada cat primer terdapat beberapa jenis. Yang pertama, wash primer. Yang kedua, lacquer primer. Yang ketiga, uretan primer. Dan yang keempat, epoksi primer. Wash primer yaitu cat untuk mencegah karat, menambah adhesi atau daya rekat, dan cepat kering. Lacquer primer, cat dengan kemampuan cepat mengering. Uretan
primer. Primer 2 komponen, tahan karat dan adhesi atau daya rekat yang sangat baik. Epoksi primer, tahan karat dan karakteristik adhesi atau daya rekat yang sangat baik. Cara memperbaiki cat. Tahapan selanjutnya yaitu feathering atau landaian untuk membuat yang pertama tepi lebar dan halus, yang kedua mendapat tepi yang landai dengan cara jarak pelandaian kira-kira 30 mm atau 3 cm dari pusat kerusakan dan ditandai dengan menggunakan spidol. Tahap selanjutnya yaitu dengan menggunakan alat sander orbital maupun double dengan amplas grade 120, 220 dan 240. Contohnya yang benar ada pada gambar sebelah kiri dan yang tidak benar ada pada gambar sebelah kanan. Bagaimana menghilangkan minyak? Nah, minyak yang masih menempel pada bodi kendaraan yang akan diperbaiki akan menyebabkan yang pertama, cat berbintik-bintik atau blister, dan yang kedua, cat akan terkelupas. Nah, cara menghilangkan minyak atau grease dengan menggunakan cairan bernama degreaser dengan cara disemprotkan pada bodi kendaraan yang akan diperbaiki, dan yang kedua pada gambar di bawah setelah disemprotkan cairan degreaser akan dilap menggunakan macun kering. Persiapan permukaan selanjutnya yaitu dempul. Fungsi dempul adalah yang pertama, mengisi bagian yang tidak rata atau penyok ke dalam. Yang kedua, membentuk sudut, dan yang ketiga, membuat permukaan halus. Langkah-langkah pendempulan. Yang pertama, harus bersih dari debu, gemuk minyak, air, dan kotoran lain dengan menggunakan cairan degreaser. Yang kedua, campur dempul dengan 2% hardener atau 4 dempul dibanding 1 hardener menggunakan alat KP. Yang ketiga, ulaskan tipis-tipis, merata, dan dikeringkan minimal 3 lapisan. Yang keempat, setelah dempul kering kemudian diamplas. Harus benar-benar kering. Jika belum kering akan menyebabkan dempul terbawa oleh amplas. Nah, dempul yang menempel di amplas itu berarti belum kering. Dan yang kelima, bersihkan dengan multi thinner dan keringkan, atau bisa dibersihkan dengan cairan degreaser. Pengamplasan. Setelah dempul kering, bagian-bagian yang menonjol diamplas dengan cara yang pertama manual atau menggunakan blok tangan, yang kedua
mekanik dengan sender, bisa orbital maupun double. Langkah pengamplasan. Yang pertama, tempatkan amplas grade 80 pada sender. Caranya dengan menggosokkan dari depan ke belakang, dari samping ke samping, atau dengan semua arah diagonal. Selanjutnya, tempatkan amplas dengan grade 60 pada blok tangan atau sender dan gosokkan. Langkah-langkahnya sama seperti yang di atas. Yang ketiga, tempatkan amplas dengan grade 400 pada blok tangan atau sender dan gosokkan. Langkahnya sama. Tahapan selanjutnya yaitu prosedur scarfing. Prosedur scarfing yaitu membuat permukaan yang baik sehingga memperbaiki adhesi atau daya rekat agar tidak menimbulkan lapisan dan tanda-tanda goresan kecil. Caranya adalah yang pertama, dengan area yang harus di scarfing yaitu kira-kira 50 mm atau 5 cm di luar area dempul atau 5 cm dari area kerusakan. Tahap selanjutnya yaitu dengan menggunakan amplas grade 400, 500, 600, dan 800 dengan cara seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang diamplas adalah di luar area kerusakan. Nah, sampai di sini apa kalian paham? Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah proses surfacer, cat, color matching, sampai dengan polishing. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.